Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sobat tani di seluruh Indonesia. Salam W Talk. W Talk kali ini hadir lagi di sobat tani. Kali ini kita membahas tema fasilitasi kampus merdeka di BPPB Batu. Ini tema yang sangat menarik ya. Nah, tentunya kita bersama dengan narasumber, yaitu seorang Widya Iswara ahli Madya Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dan merupakan anggota divisi pasca panen dan pengolahan susu. Beliau adalah Ibu Ponco Triandayani STPMP. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Ibu, ini bisa dijelaskan, ini kan kita nggak di studio nih, kita lagi Iya, di mana ini? iya. Kita lagi ada di divisi pasca panen pengolahan susu. Tepatnya kita ada di depannya laboratorium fermentasi. Laboratorium fermentasi, oke. Makanya ini dibangun ada aktivitas ya, Bu. Ini ada aktivitas apa, Ibu? Ada banyak aktivitas. Kebetulan Pak Dodi, Dr. Dodi Sprapto, sedang handle bersama teman-teman yang sedang praktek kerja lapang di sini dari berbagai university. Kebetulan ini ada dari Poliwangi, Politeknik Banyuwangi, dan teman-teman Tekpang Universitas Brawijaya. Oh, oke. Jadi sedang giat-giatnya untuk mengasah skill mereka mengenai pengujian kualitas susu. Oke, pengujian kualitas susu. Jadi susu itu harus diuji ya, Bu ya? Iya, susu harus diuji. Kenapa Ibu? Ya, karena kita sebelum melakukan proses berikutnya, kita harus tahu dulu kualitas dari raw material kita, dari susu segar yang akan kita perlakukan berikutnya. Pengujian itu ada banyak hal, tapi yang paling cepat kita bisa gunakan lactoscan, ada di lab kami untuk fasilitasi teman-teman. Kemudian setelah diuji, kita akan tahu susu itu ada di grade berapa, grading 1, 2, 3, dan peruntukannya itu tergantung dari grading susunya itu. Kalau yang grade 1, kebetulan ini di meja ada, ini produk-produk yang grade 1 seperti mozzarella cheese, yogurt, susu pasteurisasi. Dan di atas yang di belakang ini stik susu, permen susu itu kategorinya untuk grading 2. Grading 2. Ya, yang gelas grading 3 itu untuk produk-produk kosmetik. Biar kita tambah cantik itu kita bisa gunakan untuk susu yang grade 2. Jadi tidak ada yang mubazir. Semuanya bisa kita manfaatkan. Oke, jadi kayak misalkan produk kosmetik ini ada yang dari susu, itu berarti yang Ya. pakai grade 3 gitu Ya, ya? exactly. Oke, kalau yang produk dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sendiri yang ada di sini ya, Bu Ya, ada banyak macamnya. Oke. Terus tadi kan disebutkan juga kalau ini di sini ada mahasiswa. Iya. Mahasiswa ini ngapain Bu di sini? Ya, kebetulan yang sesi kali ini mahasiswa PKL dari UB, Tekpang, dan TPHP di Politeknik Banyuwangi. Mereka memang dalam sesi dalam 1 bulan ini mereka melakukan praktek kerja lapang. Nah, apa saja yang mereka lakukan di sini? Kami selaku Widya Iswara memfasilitasi mereka dalam kaitannya dengan kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar. Mereka kan bisa memilih materi apa yang diinginkan. Nah, tugas kami mempresur materi itu dengan mempertajam skill mereka. Yaitu misalnya kalau di lab fermentasi ini, mereka kita asah skillnya seperti ini, sedang melakukan pengujian kualitas susu atau tentang how to proses produk-produk olahan susu. Nah, itu bisa daily activity-nya bisa mereka lakukan di sini. Itu untuk mengasah skill yang belum tentu mereka dapatkan di kampus secara periodik. Jadi di sini diasah terus-menerus agar nanti setelah keluar dari sini bisa jadi mereka menjadi entrepreneur muda. Jadi mereka bisa wirausaha sendiri. Jadi tidak harus nunggu saya mau kerja di mana, tapi dia bisa meng-create pekerjaannya sendiri. Disinilah tugas kami selaku Widya Iswara untuk stressing materinya, and then finally mereka harus mempresentasikan apa yang sudah mereka dapat selama sebulan di divisi pasca panen dan pengolahan susu. Begitu Mbak Salsa.
Jadi nanti mungkin mereka kalau di sini juga diajarin untuk praktek membuat ini ya? Pasti. Oke, jadi membuat produk-produk Ya. olahan seperti itu ya? Analisa usahanya juga. Terus kebetulan kalau tiap Jumat di Bali kami kan, Bali kita ada pasar tani. Iya. Produk-produk olahan susu ini pasti ada di booth di pasar tani itu. Oh, oke, jadi memang dipamerkan Ya. untuk ini usaha ya, Bu, ya? Ya. Oke, jadi Sobat Tani, kita ada video nih, kita punya tayangan dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di sini. Ini dia videonya. Nah, itu tadi kita sudah lihat ya, Bu, ya, video Ya. dari mahasiswa-mahasiswa yang praktek di sini Ya, gitu ya, Bu, ada ya. banyak dari kampus-kampus lainnya. Nah, ya, betul. Terus yang melakukan kegiatan-kegiatan itu apakah cuma mahasiswa saja, Bu? Oke. Pertanyaan menarik Mbak Sasa. Yang boleh datang ke sini itu tidak hanya mahasiswa. Mulai dari PAUD, Iya. TK biasanya yang one day visit, mereka yang datang ke sini pingin ya belajar tentang susu. Biasanya kami selaku Wita Iswara memwadahi itu dengan kegiatan one day visit. Jadi mereka bisa setelah outbound, mereka bisa lakukan praktek produk. Salah satu produk olahan susu yang paling digemari anak-anak itu membuat burger susu. Oh, Ya, menarik. biasanya burger susu kan petisnya itu chicken atau meat ya. Iya. Tapi ini karena kita ada dekatnya sapi perah, jadi kita gunakan petisnya yaitu dari petis susu. Susu sangat Ya. menarik itu. Biasanya kan burger kan identiknya apa? Ya. Sapi, ayam gitu. Ya. Ada burger susu. Ya. Nah, selain anak-anak PAUD, anak SMA juga, SMK terutama yang berbasis peternakan, kemudian selain mahasiswa juga banyak kelompok tani ternak, para wirausaha yang ingin mempertajam skillnya juga. Seperti beberapa pekan ini kami menerima banyak teman-teman yang sedang magang dari UKM yang ingin memperdalam skillnya untuk produk olahan susu. Itu kami terima semuanya di sini. Jadi ini kita mewadahi semua kalangan, tidak hanya mahasiswa. Berarti bisa memang dari mulai anak kecil Ya. sampai yang sudah dewasa Ya. ya, bisa Ya. semuanya. Terus untuk waktunya, Ibu, tadi kan juga ada katanya one day visit Ya. ya. Jadi untuk waktunya itu kira-kira berapa lama gitu? Ya, kalau waktunya itu tergantung dari kepentingannya. Misalnya kalau mahasiswa PKL durasinya ada yang 1 bulan, ada yang juga sampai 3 bulan, ada juga mahasiswa yang 6 bulan karena sambil mengerjakan skripsinya. Penelitian juga demikian. Kalau siswa-siswa PKL yang dari SMK biasanya juga 3 bulan. Atau yang mau kursus singkat bisa dalam 1 hari saja. Atau ada juga yang BIMTEK bisa hanya 3 hari. Jadi depend on apa ini outputnya, kepinginnya seperti apa. Oke, jadi memang tergantung tujuannya Ya. ya. Kalau mahasiswa mungkin bisa dari mulai 1 bulan sudah bisa ya. Bisa. Dari mulai 1 bulan. Kuotanya, Bu? Ya, kalau di divisi Paskapal dan Pengembangan Susu maksimal biasanya 5 orang untuk 1 kali sesi. Kenapa? Kok tidak 1 kelas 30 orang kalau klasikal begitu? Karena kita ingin semakin mengenal satu persatu, dan anak-anak juga mahasiswa yang di sini atau teman-teman sobat tani yang mau belajar di divisi Paskapal dan Pengembangan Susu bisa lebih detail mempelajarinya, bisa skillnya juga bertambah dengan kita mengulang, kita remedi terus day by day kita lakukan itu. Itu kenapa orangnya lebih sedikit agar lebih efektif dan efisien daripada
daripada kita satu kelas klasikal seperti 30 orang gitu. Karena itu kuotanya misalnya di divisi satu sesi itu hanya maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang itu ya. magang ya Bu ya? Ya, untuk PKL, magang. Untuk magang dan Ya, per sesi. Terus kalau kayak tadi Bu, kalau untuk yang anak TK, Ya. anak TK itu kira-kira kuotanya per sesi itu kira-kira berapa Bu? Kalau anak TK biasanya bisa 50 orang. Karena mereka kan satu kali running itu orang banyak. Anak-anak banyak itu satu kelas biasanya per kelas atau per 2 kelas itu bisa kami terima kalau untuk anak-anak kecil. Ya, karena mereka kan hanya sebentar, paling 1 jam maksimal di sini untuk belajar mengenai susu. Kalau one day visit tadi Bu, apakah itu juga bisa untuk dewasa atau memang anak-anak, khusus anak-anak? Bisa, one day visit bisa juga kita masukkan ke magang. Mereka juga bisa melakukan kegiatan berlatih mengenai susu itu cuma 1 hari bisa. Jadi mereka bersurat kepada kami, kepada Balai Besar Labuan Batu, tujuannya apa, divisi mana yang terlibat, pressure materinya apa. Kemudian kami dari Balai Batu akan menyampaikan balasan, kapan dan bagaimana mekanismenya. Oke, kita balik lagi Bu. Tadi kan tema kita kan tentang kampus merdeka. Iya. Kampus merdeka. Kampus merdeka identiknya sama mahasiswa-mahasiswa pasti ya kan? Iya. Kampus merdeka. Nah itu di sini mereka didukung seperti apa Bu? Balai Besar Pelatihan Perdagangan Batu memfasilitasi kegiatan kampus merdeka, merdeka belajar di kampus merdeka. Jadi poin di kampus merdeka itu kan mahasiswa boleh memilih subjek matter yang sesuai dengan keinginannya. Nah, kami di divisi pasca panen dan pasca panen dan pengelolaan susu memfasilitasi itu untuk mempertajam skill mereka agar mereka selalu nanti bisa menjadi entrepreneur muda, youth entrepreneur. Jadi mereka bisa berwirausaha. Skillnya diasah di sini. Itulah fasilitasi dari Balai Besar Pelatihan Perdagangan Batu yang kaitannya dengan kegiatan kampus merdeka. Oke, sangat menarik ya Bu ya. Lalu untuk biaya, kadang-kadang kita mau ini terus, aduh biayanya mahal nggak ya? Gimana ya gitu? Iya. Gimana? Untuk biaya nanti bisa dikomunikasikan melalui WA Center di Balai Besar Pelatihan Perdagangan Batu. Bagaimana menyuratnya, berapa biayanya, apa saja yang perlu disiapkan, nanti bisa ditanyakan di WA Center BPB Batu. Oke, WA Center BPB Batu. Nanti nomornya akan kita share juga ya, untuk nomor dari WA Center tersebut. Terus tadi kan ada kita udah kalau Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, pelatihan kita identiknya sama pelatihan. Iya. Apa sih bedanya antara kursus, magang dan juga pelatihan gitu? Iya. Semuanya itu tujuannya sebenarnya sama, semuanya mempertajam skill, improving skill. Mereka hanya beda di durasinya. Mungkin kalau kursus singkat bisa durasinya bisa 1 atau 2 hari. Nanti bulan berikutnya 1 atau 2 hari. Tapi kalau yang magang, mereka biasanya melakukannya lebih dari 1 hari. Kalau pelatihan tergantung dari metode pelatihannya, bisa yang 7 hari, bisa yang 14 hari, atau bisa yang 21 hari. Itu yang pelatihan-pelatihan kerjasama atau pelatihan-pelatihan APBN kami laksanakan seperti itu. Oke, jadi untuk pelatihan-pelatihan. Ya. Terus kalau kita mau mengikuti pelatihan, tapi untuk kerjasama, Ya. bisa sangat bisa. Itu poin penting kalau teman-teman sobat tani dimanapun berada ingin melakukan kerjasama pelatihan dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, sangat mudah caranya. Bersurat saja ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, seperti tadi kalau seperti teman-teman mahasiswa yang akan magang atau PKL, kemudian menuju divisi mana yang dituju, pressure materinya apa, durasinya berapa. Bersurat dulu, nanti dari Balai Batu akan memberi balasan tentang rescheduling itu. Oke, atau nanti juga bisa ditanyakan di WA Center. Ya, di WA Center. Oke, sobat tani nggak kerasa nih kita sudah ngobrol-ngobrol lumayan lama ya Bu ini ya. Oke, terus tadi hari ini kita ngobrol tentang fasilitasi kampus merdeka di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Ini bisa diberikan closing statementnya Bu ini? Ya, untuk teman-teman sobat tani semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, tingkatkan terus skill Anda, karena itulah masa depan Anda dari skill Anda.
Itu saja Mbak. Oke, Bisa. ini ada pantun mungkin. Ya, saya sedikit pantun untuk yang ada di rumah. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa petik apel dan minum susu. Cakep. Kalau ingin bertanya sesuatu, saya Bu Yeri siap membantu. Wah, kamu ini bagus, sebenarnya sangat menarik ya nih. Oke, jadi buat sobat tani di rumah yang mungkin masih bisa ada pertanyaan tentang dari tema kita kali ini, juga nanti bisa menghubungi WA Center di 0811 3731 110 dari nomor WA Center Halo Batu, atau nomornya juga ada di bawah sini gitu. Oke sobat tani, itu dia dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam double talk.